Saya Darmansyah Lukas Prihatin, saya dari Limas Kelurahan Jayengan. Apa bentuk masalah sosial yang muncul akibat aktivitas pedagang kaki lima di sekitar Jayengan? Buang sampah sembarangan dan parkir sembarangan. Siapa kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh ketidaktertiban lalu lintas di kawasan ini? Warga sekitar yang lewat sama pengguna jalan yang lintas. Di titik mana pelanggaran pedagang kaki lima paling sering terjadi dan apa penyebabnya? Paling sering terjadi ya di depan Masjid Darussalam ini. Ya. Kapan kondisi lalu lintas di sekitar pasar paling rawan terganggu? Kita jam 5. Jam 5. Iya. Paling kan. Mengapa penataan pedagang kaki lima penting dilakukan tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka? Ya saling tertib, saling jaga. Bagaimana aktivitas pedagang kaki lima dan kepadatan kendaraan mempengaruhi kualitas udara di sekitar Jayengan? Nah, karena banyak kendaraan itu, jadi polusinya banyak. Jayengan adalah pusat ekonomi yang selalu ramai. Namun, ramainya aktivitas pedagang kaki lima di sini ternyata membawa pengaruh besar bagi kelancaran lalu lintas di sekitarnya. Saat sebagian badan jalan dan trotoar digunakan untuk berjualan, ruang gerak kendaraan pun jadi terbatas. Akibatnya, pejalan kaki harus mengalah dan kendaraan mulai terjebak dalam antrean panjang. Kok jalan utama macet total ya sore-sore gini. Tadi siang lancar aja tuh. Semua kendaraan jadi berhenti, hampir nggak ada yang gerak sama sekali. Woi jalan woi, macet banget nih. Ya sabar dulu dong, ini kan jalur utama. Sekarang banyak orang punya kendaraan buat aktivitas. Wah, bahaya sih kalau macet kayak gini. Kendaraan pada berhenti mendadak, terus bisa jadi tabrakan deh karena momentum dan kurangnya jarak. Ya, asap kendaraan juga berbahaya, mengandung karbon monoksida yang bisa mengganggu pernapasan. Coba bayangkan, kalau satu kendaraan butuh beberapa meter dan jumlahnya ratusan, pasti jalannya penuh. Ini juga karena perilaku manusia yang kurang sabar dan tidak tertib. Selain itu, duduk di kendaraan terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan nih, sholat dulu yuk. Yuk. Melihat kondisi jalan yang semakin padat, muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa area ini tetap menjadi pilihan utama bagi para pedagang meskipun ruangannya sangat terbatas? Dan bagaimana sebenarnya mereka menyikapi keluhan para pengguna jalan selama ini?
Dampak dari padatnya aktivitas di Jayangan tentu tidak hanya dirasakan oleh para pedagang, tetapi juga oleh masyarakat yang beraktivitas di kawasan ini. Pengunjung dan pengguna jalan menjadi pihak yang paling merasakan langsung bagaimana sulitnya bergerak di tengah keterbatasan ruang. Lantas, bagaimana tanggapan mereka mengenai kondisi lalu lintas saat ini? Permisi kakak, boleh perkenalkan diri? Atau sama siapa? Halo, sebelumnya kenalin namaku Aisyah. Aku Laras. Aku Nadia. Oh ya, di sini maaf ya kak mengganggu waktunya. Saya hanya ingin bertanya, apa tujuan utama kakak berkunjung di Jayangan ini? Kalau dari aku, tujuan yang pertama itu ya pasti cari takjil ya. Oh, apalagi ini kan cerah gitu. Ya, cocok banget ya kak buat cari takjilnya. Terus siapa aja yang biasanya ikut terdampak saat kakak kesini? Mungkin teman-teman kuliah sih, soalnya kita kan baru kuliah, jadi banyak teman-teman yang Rame-rame kesini gitu kak. Ya. Terus kapan waktu kakak yang biasanya cari takjil di sini? Biasanya pulang kuliah, jadi kayak sekitar siang menjelang sore gitu. Oh ya. Mengapa kakak tetap berbelanja mencari takjil di sini meskipun keadaannya ramai? Kalau menurut aku sendiri ya, justru kak cari takjil itu serunya kalau yang rame-rame gitu. Jadi kan sambil jalan-jalan, terus juga lihat-lihat pemandangan. Ya walaupun macet sih, tapi itu kayak ya sebelum buka tuh ada keseruannya gitu. Betul. Terus bagaimana kondisi kesehatan kakak dan kenyamanan tubuh kakak saat berada di sini? Kebetulan aku baru sakit batuk ya, jadi karena ini lalu lintasnya juga ramai, mungkin polusinya agak ini sih agak buruk ya. Tapi atau memang kondisiku aja yang baru nggak enak gitu ya. Terima kasih ya kak. Jayangan adalah bukti kuatnya ekonomi warga, namun ketertiban tetap harus jadi yang utama. Harapannya, ada kerjasama yang baik antara pedagang dan pengguna jalan agar kemacetan bisa teratasi. Semoga ke depan, Jayangan menjadi kawasan yang tidak hanya ramai, tapi juga nyaman dan tertib untuk kita semua.